A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi terbangnya si burung walang, lebihlah tinggi si burung elang. Bapak ibu yang tak jawab salam, aku doakan sandalnya hilang. Amin. Amin. Sungguhlah enak mancing di kolam, lebihlah enak mancing di kali. Ibu-ibu yang tak jawab salam, aku doakan suaminya nikah lagi. Amin. Daun salam, daun tomat dimasak dalam kuali. Salam pertama kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Betul? Bapak-bapak sehat, Pak? Ibu-ibu? Kalau yang ada nanti di tengah ceramah kita yang agak-agak pusing kepala, nanti silahkan angkat tangan. Biar ceramah kita berhentikan. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, rasa syukur itu tak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi rasa syukur harus kita gunakan dengan perbuatan. Maka hadirnya kita pada malam hari ini itu adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak pengurus masjid apa namanya, Pak? Sabatun fit Indra, Masya Allah. Sabatun yang ketujuh berarti ya. Berarti anak yang ketujuh ya. Masya Allah. Selanjutnya yang kami hormati para tokoh, para alim, para ulama, cerdik pandai, Pak RT, Pak RW yang hadir pada malam hari ini. Terkhusus kita yang hadir pada malam hari ini, harapan kita tak banyak. Harapan kita semoga kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an yang dibacakan oleh ibu kita tadi, surah Al-Isra atau surah Bani Israel, dimulai dari ayat yang pertama. Allah menjelaskan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Saya yakin dan percaya kita semua sudah hafal ayat ini. Ya, Masjidil Haram letaknya di mana, Bu? Di mana? Di mana, Pak? Di Makkah. Ibu-ibu sudah pernah ke Makkah? Bapak-bapak dah pernah, Pak? Belum? Iya. Ya, tentu kita semua pasti ingin mau ke Mekah, betul? Kalau ada orang tak mau ke Mekah perlu dipertanyakan tuh. Ya, kita semua pasti mau ke Makkah. Cuman pertanyaannya sudah berapa banyak tabungan kita? Mau ke Makkah, mau tabungan berapa? Itulah Pak Ustaz, itu nanda ado tuh. Berarti bohong ya. Jadi Bapak Ibu, kita tahu peristiwa Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Mungkin kalau kita bahas waktu tak cukup. Kita ringkas saja. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, terus sampai ke langit ketujuh, terus bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Apa yang dapatkan oleh Rasulullah? Yakninya perintah sholat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama kita ketahui bahwa solat itu adalah ibadah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya, maka aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah oleh kalian solat, karena solat itu bisa mencegah perbuatan keji, perbuatan. Kalau ada orang yang solat, ya, dia sudah sholat, judi jalan terus, mabuk jalan terus, ya, menggosip jalan terus, baca Al-Quran jalan terus, maka sholatnya masih jadi pertanyaan besar. Betul, Bu? Sering ibu nengok orang rajin sholat tapi rajin gosip? Hah? Sering tidak? Di sini ada? Kalau di sini nampaknya tidak ada ya. Tapi kalau di sana banyak. Ada orang-orang yang sholatnya rajin, subuh rajin, duha rajin, ya, tahajud rajin, tapi menfitnah orang rajin. Apa ada emang demikian? Banyak. Saya ceramah hampir keliling Indonesia, Bu. Jadi alhamdulillah ya. Kemarin saya bulan kemarin dari Lombok, tempat Tuan Guru Bajang, alhamdulillah saya dari sana. Sana luar biasa, Bu. Ini kalau dibandingkannya masjid kita ini dengan masjid yang di Lombok sana, ini masjid tingkat RT ini kalau di sana. Dan masjid di sana Bapak Ibu luar biasa. Kami sholat isya di sana itu jamaahnya 1, 2, 3, 4 saf laki-laki. Ibu-ibu jangan dibilang penuh, masya Allah.
Ya, begitu luar biasanya. Sudah banyak saya bersafari dakwah Bapak Ibu ke Palembang, ke Sumatera Barat, ke Sulawesi, ke Jakarta, di Lombok baru yang luar biasa. Kalau kita di Riau, kayak ginilah. Kalau di Riau saya sudah masuk semua wilayah, memang rata-rata kita Riau seperti ini. Masjid besar, jamaah tidak ada. Kalau di Riau. Tapi insya Allah setelah kajian kita ini nanti berubah. Amin. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa, yang mana akal sehat manusia tak bisa menerimanya. Siapa yang bisa menerima peristiwa Isra Mi'raj? Yakninya orang-orang yang beriman. Maka ketika Rasulullah selesai melaksanakan Isra Mi'raj, Rasul duduk di pinggiran masjid, nampak sama Abu Jahal. "Woi Mat, kamu ngapain di sana, Mat?" Kata Abu Jahal, "Wahai pamanku, aku baru selesai Isra Mi'raj." Isra Mi'raj? Betul, mantap. Kalau begitu, Mat, tunggu di sini, saya akan panggil seluruh orang Quraisy. Berkumpul di sana, sudah ada orang Quraisy, maka silahkan berbicara Muhammad. Maka ketika itu berbicara Rasulullah, "Wahai orang-orang Quraisy, bahwasanya saya sudah melaksanakan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratul Muntaha, terus pulang lagi. Berapa lama Muhammad? 2 jam." 2 jam. Iko Muhammad lagi doh. Muhammad lah stres. Kenapa stres? Istrinya meninggal. Kenapa stres? Pamannya Abu Thalib meninggal. Jadi Nabi kita Muhammad dibilang stres, dibilang gila. Karena mengarang cerita, mustahil orang bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus naik ke langit dengan waktu 2 jam. Padahal kendaraan yang paling kencang ketika itu cuma 2, kuda dan unta. Kalau kita dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu menempuh perjalanan kalau pakai kuda kurang lebih 1 bulan sampai 3 bulan. Ya, kalau 1 bulan pergi, 1 bulan pulang, berarti 2 bulan. Ini cuma 2 jam. Jadi wajar tidak kalau orang Quraisy mengatakan Nabi Muhammad stres? Wajar. Karena berpikir dengan akal. Maka ketika itu Bapak Ibu, orang-orang yang Islam ketika itu mulai rontok imannya. Ternyata saya salah mengikuti orang. Yang saya ikuti ternyata orang stres. Sudah mulai rontok. Tetapi ketika itu apa kata para Quraisy ketika itu? "Wahai Abu Jahal, sekiranya ada lagi orang yang percaya peristiwa ini bohong, maka kami baru percaya." Maka ketika itu dicarilah sahabat Rasulullah bernama Abu Bakar. Dicari Abu Bakar, ternyata Abu Bakar sedang di kebun kurma. Dicari Abu Bakar, diajak Abu Bakar berkumpul bersama dengan orang Quraisy. Ini Abu Bakar sudah ada. "Wahai Muhammad, coba ulangi lagi." Maka disampaikan lagi oleh Rasulullah, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya saya sudah melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, terus naik ke langit, terus turun lagi ke bumi." Semua orang Quraisy tidak percaya. "Bagaimana menurut pendapatmu wahai Abu Bakar?" Apa dia oleh Abu Bakar? "Wahai orang Quraisy," kata Abu Bakar, "seandainya di depan saya ini ada kain warna hitam, saya lihat dengan mata saya ada kain warna hitam," kata Abu Bakar. Tetapi Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, di depanmu bukan kain warna hitam, tapi warna putih. Maka demi Allah saya akan butakan penglihatan saya
demi percaya dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka Bapak Ibu, kalau tidak ada Abu Bakar ketika itu, Pak, mungkin Islam tidak sampai sekarang. Ya. Ada pula terkadang orang-orang enak hidup di zaman Nabi lagi. Belum tahu dia hidup zaman Nabi itu. Seandainya nih Bapak Ibu, kalaulah kita hidup di zaman Nabi, peristiwa Isra Mi'raj, kira-kira percaya kita atau tidak? Kalaulah kita hidup di zaman Nabi nih Pak, ya, contoh, kalau kita hidup di zaman Nabi, kira-kira kita di pihak Abu Jahal atau pihak Nabi Muhammad? Apa? Kira-kira Pak? Tidak bisa jawab. Kalau ibu-ibu, kira-kira kalau kita hidup di zaman Nabi, kira-kira kita di pihak Abu Jahal atau pihak Nabi Muhammad? Hah? Pihak Abu Jahal, betul. Tidak akan bisa kita di pihak Muhammad kalau kita hidup zaman itu. Apalagi iman kayak kita sekarang nih. Iman kita nih, iman kerupuk, ya. Di dalam toples keras, kena angin layu, itu iman kita. Lemah iman kita nih. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, bersyukur kita hari ini masih menjadi seorang Islam. Walaupun Islam kita masih keturunan dari mama kita, nenek kita. Kita ini Islam keturunan. Kalau orang tua kita dulu, emak kita dulu Kristen, kira-kira kita Islam apa Kristen? Pasti Kristen. Ya, kita ini Islam keturunan. Maka belajar, selalu belajar. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang luar biasa. Dan yang didapat oleh Rasulullah itu adalah perintah salat. Siapa mereka yang percaya Isra Mi'raj? Sebagaimana kita sampaikan tadi di awal, adalah orang-orang yang beriman. Maka dalam Al-Quran perlu kita pertanyakan, siapa mereka orang beriman? Apakah ibu-ibu yang hadir pada malam hari orang beriman? Atau bapak-bapak termasuk saya hari ini termasuk orang beriman? Belum tentu. Siapa mereka orang yang beriman? Maka Allah jelaskan, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa mereka orang beriman? Orang beriman itu allazina yu'minuna bil ghaibi. Kalau hari ini kita mengaku beriman, maka kita wajib percaya dengan yang baik. Betul Bu? Betul Pak? Ibu-ibu percaya tidak setelah hidup ada namanya mati? Percayakah kita setelah dunia ini ada akhirat? Apakah Bapak Ibu percaya adanya dosa, ada pahala? Apakah Bapak Ibu percaya hari ini hadir ada selain manusia, ada malaikat? Apakah Bapak Ibu percaya hari ini juga ada hadir setan? Setan itu di mana Ustaz? Setan itu duduk di sela-sela kita nih Pak. Di sela-sela kita ini setan nih Pak. Bukan kawan di samping ibu ya. Kawan di samping ibu manusia. Di sela-sela kita ini setan. Setan itu tidak akan suka, tidak akan senang kalau Bapak Ibu apa yang saya sampaikan ini Ibu paham. Maka dia ganggu kita. Bagaimana cara ganggu setan kepada kita? Cara ganggu setan itu tidak banyak-banyak. Yang pertama, setan itu ya ditiupnya mata kita. Kalaulah setan mulai meniup ke mata kita, Ustaz ceramah, itu sudah kena ganggu
setan. Apalagi ciri-ciri yang kena ganggu setan, nanti bisa kita cek nanti kawan-kawan kita kena ganggu setan atau tidak, nanti bisa cek. Kalau orang sudah kena ganggu setan, itu duduknya udah mulai gelisah. Sudah mulai gelisah, mereng kiri, mereng ke kanan, ujung-ujungnya, Ustaz, izin Ustaz. Ya Pak, keluar, tidak balik lagi, pulang. Berarti sudah kena ganggu setan. Setan itu adalah gaib, nak nampak kita. Pahala itu gaib, tak pernah kita nampak. Andaikan pahala itu nampak, andaikan dosa itu nampak, ya. Kalaulah dosa itu nampak, siapa yang berbuat dosa hari ini, misalnya ditampakkan, maka ditampakkan oleh Allah dalam bentuk kudis. Tak solat subuh kita tumbuh kudis sini. Tak solat zuhur tumbuh kudis. Tak solat zuhur kudis di sini. Kira-kira wajah kita masih mulus apa enggak, Bu? Yang jujur. Ibu-ibu melawan sama suami tumbuh kudis. Ibu-ibu cerewet sama anak tumbuh kudis. Kira-kira masih mulus enggak? Tidak. Begitu pula sebaliknya, andaikan pahala itu nyata. Siapa yang solat subuh 1 juta, siapa yang solat zuhur 1 juta, siapa yang solat asar 1 juta, siapa yang solat maghrib 1 juta, siapa yang solat isya 1 juta. Kira-kira ini masjid ramai apa tidak? Ramai apa tidak, Pak? Kita kaji logika saja. Andaikan solat itu pahala itu nyata, saya yakin dan percaya ini masjid kekecilan. Makanya orang beriman itu setelah percaya dengan yang gaib, aqimus sholat. Ya, maka Bapak Ibu jangan sampai kita buat masjid megah tapi isinya tidak ada. Sia-sia orang berinfak. Ya, ketika kita terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sedang kerja, tinggalkan dulu kerja kita. Kita sedang sibuk, tinggalkan dulu kesibukan kita. Untuk apa? Agar kita itu selamat. Allah tuh manggil kita, Bapak Ibu. Yang manggil kita tuh bukan atu-atu yang ada di masjid. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak atu itu yang azan. Nggak atu itu yang panggil kita. Hakikat yang panggil kita itu adalah Allah. Hayya 'alal shalah. Allah yang panggil kita. Wahai bapak-bapak, kata Allah. Wahai ibu-ibu, kata Allah. Yang ada sekitaran masjid kita ini, kesinilah, kata Allah. Aku sayang sama kalian, kata Allah. Sayang Allah aku sama kita, Pak. Kasih pula. Sinilah, datanglah sini, kata Allah. Tapi kita keras kepala, Pak. Kita keras kepala. Kita sombong kadang. Nantilah. Nantilah, jam masih lama lagi, santai aja dulu. Kita sombong, ya. Tapi kalau Pak Lurah yang datang, Pak Camat yang datang, silakan Bapak Ibu datang nanti jam 8. Kalau tidak datang jam 8, tidak dapat sembako. Saya yakin jam 5 subuh udah ngumpul di sini. Karena iming-iming hadiah, betul. Ini Allah manggil kita. Ya, untuk apa kita datang? Untuk apa kita mengerjakan solat? Hayya 'alal falah. Kalau kalian sudah solat, kata Allah, kalian mau minta apa saja, aku kabulkan.
Untuk apa kita solat? Agar kalian sukses. Untuk apa kalian solat? Agar kalian berhasil. Untuk apa kalian solat? Apapun yang selama ini yang kalian inginkan, kata Allah, pasti aku kabulkan. Ya, Allah pasti kabulkan. Minta kepada Allah. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Ya, maka ibadah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah itu adalah salat. Saya contohkan seperti ini, Bu. Saya umpamakan seperti ini. Salat itu saya contohkan seperti ini, ya. Rukun Islam ada berapa, Bu? Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, salat, apa lagi? Puasa, zakat, haji. Rukun Islam itu 5. Kita ibaratkan ini adalah iman. Ya, ini adalah iman. Ketika kita megang iman, ya. Kalau hari ini kita tak mampu pergi naik haji. Kita orang miskin. Ustaz, saya miskin tak mampu naik haji. Lepas Islam kita satu. Iman masih ada? Masih. Kalau kita tak mampu berzakat, Ustaz, saya tak bisa berzakat, Ustaz. Ya, tak bisa berzakat. Lepas Islam kita satu. Iman masih ada? Masih beriman. Ustaz, Ramadan saya tak sanggup berpuasa. Kenapa tak puasa? Nenek dah tua, Ustaz. Gigi tinggal 2. Lepas Islam kita satu. Tidak naik haji, tidak zakat, tidak puasa. Tapi kalau kita tidak solat, kira-kira iman masih ada apa tidak? Kalau nak solat, lepas nih, maka tak ada iman kita. Maka ada syairnya, ya. Ada syairnya mengajarkan kepada kita. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup, kalau tak sembahyang. Bapak Ibu hari ini ada yang umurnya 100 tahun? Bapak ada yang berumur 100, Pak? Kalaulah kita tidak pernah sembahyang di rumah tidak pernah, sembahyang di masjid apalagi, umur 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun tidak sembahyang, silahkan datang, pergilah kita ke kantor lurah atau kantor desa terdekat. Untuk apa, Ustaz? Minta surat mati. Lebih bagus kita mati lagi, Pak, kalau nak solat kita. Tak ada guna hidup di dunia ini kalau kita manusia tak pernah solat. Ya, karena orang tak solat itu bagaikan bangkai yang sedang berjalan. Itu hakikatnya kalau orang tak solat. Maka oleh karena itu, sesibuk apapun kita mengejar dunia ini, sesibuk apapun kita bekerja, jangan tinggalkan sholat. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kita berada. Sedang sendiri kita takwa kepada Allah. Sedang ramai-ramai kita takwa kepada Allah. Sedang di hutan kita takwa kepada Allah. Sedang dimanapun kita berada, kita bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu mengajarkan kita luar biasa. Salat itu mengajarkan kita untuk disiplin. Betul. Kalau solat subuh jam 5 subuh, ya, mentang-mentang orang baik, mentang-mentang orang alim, solat subuh kita jam 2, enggak boleh. Itu bukan solat subuh. Ustaz, saya kan alim, Ustaz. Saya jam 2 solat yang enggak sah. Itu bukan solat subuh.
Ya. Oh mentang-mentang kita orang alim, orang baik ya. Solat maghrib kita jam 5. Enggak solat maghrib namanya. Maka solat mengajarkan kita disiplin. Solat subuh jam 5 ya jam 5. Jam 6 ya jam 6. Ikuti aturan Allah, SOP-nya Allah. Lalu apalagi kelebihan solat itu? Solat itu mengajarkan kita agar kita menjadi orang yang jujur. Betul Pak? Pak, kalau solat zuhur di masjid kita 4 rakaat. Kira-kira kalau Bapak sendirian di rumah solat zuhur masih 4 rakaat atau 2 rakaat Pak? Tetap 4 ya. Kenapa tidak korupsi aja Pak? Kan tak nampak sama orang. Ya? Tidak berani kita korupsi Pak. Betul Pak? Ibu-ibu solat maghrib di masjid 3 rakaat. Ibu solat di rumah dirubah menjadi 1 rakaat atau tetap 3? Tetap 3. Tidak berani kita korupsi. Jadi kalau ada hari ini orang yang sudah solat, mendirikan solat, maka dia tak akan berani korupsi. Tidak usah takut. Maka cari pemimpin itu pemimpin yang solat. Ya, maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, solat mengajarkan kita agar kita menjadi manusia yang jujur. Lalu siapa lagi mereka orang yang beriman? Maka kata Allah, setelah mereka percaya dengan yang gaib, setelah mereka mendirikan solat, orang yang beriman itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman tidak pelit. Orang beriman tidak kikir. Ya. Walaupun kita ini masih keturunan dari Qabil yang aslinya memang pelit, tapi orang beriman setelah datangnya Rasulullah itu tidak kikir, tidak pelit. Ya, jadi orang beriman itu dia tahu diri, harta yang ada pada dia bukanlah punya dia. Ini ada hak orang lain. Harta yang ada pada dia bukanlah milik dia seutuhnya. Ada hak fakir, ada hak miskin, ada hak untuk masjid, ada hak untuk yang lain-lainnya. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pelit. Ini kita ini terkadang pelit-pelit loh. Betul atau tidaknya saya tes. Bu. Kalau ibu hari ini punya uang 5.000 rupiah. Ada uang 5.000. Kalau saya minta 1.000 rupiah, kasih sama saya apa enggak? Kasih? Enggak dengar suaranya. Bu, kalau hari ini ibu-ibu ada uang 5.000 rupiah. Saya minta 1.000 rupiah. Kira-kira kasih apa tidak? 1.000, masa pelit ya kan? 1.000. Sekarang Allah kasih ibu rezeki jadi orang kaya. Ibu sekarang ada uang 50 juta. Saya minta 10 juta, kasih apa enggak? Udah mulai nampak pelitnya kan? Makanya nak kaya-kaya sampai sekarang. Ya, ibu punya uang 5.000, saya minta 1.000, kasih. Sekarang ibu ada uang 50 juta dikasih Allah, saya minta 10 juta, anda mau kasih? Sudah mulai pelit ya. Padahal persentasenya sama apa tidak? Sama kan? Cuman karena nampak 10 jutanya agak berat kita rasanya. Iya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya kalaulah kita paham hakikat sedekah, kalaulah kita mengerti dengan sedekah, ini luar biasa. Usmin amwalihim shadaqatun tutahhiruhum
Allah yang suruh ambil zakat orang mereka, ya, harta mereka ambil. Allah yang suruh. Tujuannya apa? Agar di dalam harta kita itu bersih, agar di dalam harta kita itu berkah. Betapa banyak sekarang Bapak Ibu orang kaya, Pajero-nya 10, rumahnya kayak rumah di Indosiar, mewah, ya, istrinya 5 pula, tapi sayangnya kena stroke. Kira-kira dinikmati apa tidak? Tidak ada nikmatnya lagi. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah itu adalah amalan yang paling tinggi di sisi Allah. Ibadah yang paling tinggi itulah solat. Sedangkan amalan yang paling tinggi itu adalah sedekah. Suatu ketika Nabi Musa datang kepada Allah di Bukit Tursina. Wahai Allah, apa cara saya agar membuatmu cinta kepadaku? Apa caraku wahai Allah agar engkau bisa senyum kepadaku wahai Allah? Kata Nabi Musa. Saya sudah solat, saya sudah puasa wahai Allah. Apakah dengan cara ini bisa membuat engkau mencintaiku wahai Allah? Apakah dengan cara ini bisa membuat engkau tersenyum melihatku wahai Allah? Apa kata Allah? Wahai Musa, solat pun engkau Musa, itu solatmu itu untuk dirimu sendiri, agar kamu terhindar dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, untukmu sendiri, kata Allah. Lalu bagaimana dengan puasa saya wahai Allah? Puasamu itu hakikatnya juga untuk dirimu sendiri, belum bisa membuat saya tersenyum. Karena puasa itu membuat dirimu bisa mengendalikan nafsu. Lalu wahai Allah, apa yang bisa membuat engkau tersenyum? Yang bisa membuat engkau cinta kepada aku wahai Allah? Maka Allah menjelaskan, wahai Musa, apakah kamu tidak melihat sekitar kamu ada fakir, ada miskin, ada orang yang membutuhkan uluran tanganmu. Kalaulah kamu berikan fakir, miskin, orang yang membutuhkan itu, itulah yang bisa membuatku tersenyum. Mau membuat Allah tersenyum, Bu? Mau? Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka di media sosial, kalau kita buka di televisi, itu ada bencana alam yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang di Aceh, betul? Yang terjadi dengan saudara kita yang ada di Sumatera Utara, terlebih tetangga dengan kita di Sumatera Barat. Jadi Bapak Ibu, mungkin selain hari ini kita memperingati Isra Mi'raj, hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu, ya, mari kita tolong saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam, khususnya yang paling dekat dengan kita Sumatera Barat. Kira-kira mau Bapak Ibu bersedekah? Mau, Bu? Dah mulai meragu-ragu kan? Mulainya ragu-ragu Ibu-ibu. Mau bersedekah, Bu? Bapak-bapak mau sedekah, Pak? Baik, ya, saya minta tolong kepada pengurus masjid, ya. Jadi sedekah kita ini kita khususkan untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam, terkhususnya yang dekat dengan kita Sumatera Barat. Karena kami juga mengadakan safari dakwah untuk membantu Sumatera Barat. Maka hari ini kami mengajak kepada Bapak Ibu, berapapun nanti jumlahnya terserah, ya. Kami hanya mengajak, mudah-mudahan dari sini nanti banyak yang bisa kita bantu untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat khususnya. Minta tolong kepada pengurus masjid, mungkin bapaknya satu atau ibu satu untuk menjalankan kotak infaknya. Infak kita khususkan untuk saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat. Kami persilahkan. Untuk keberkahannya, mari sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan infak kita, sedekah kita yang kita berikan khusus untuk Sumatera Barat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah
wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah ala Taha salatullah ala Yasin Habibillah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam ya rasul salam ya habib salam alaika salawatullah alaika. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan infak kita, sedekah kita dibarengi dengan selawat, mudah-mudahan kalaulah hari ini ada saudara kita mungkin yang sedang sakit, berkah infak, berkah selawat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hari ini kita punya hajat, semoga anak kita menjadi hafiz hafizah, semoga dengan berkah infak, berkah selawat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keajaiban yang terjadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Bapak Ibu, di dalam bulan Rajab kita sudah diajarkan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa doanya masih ingat, Bu? Allahumma barik lana. Masya Allah. Masya Allah, hafalnya dengan syair lagu, Masya Allah ya. Ya kita minta keberkahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi kami di bulan Rajab. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi kami di bulan Syaban. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkan kami, panjangkan umur kami, agar kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu, kenapa harus sholat dulu baru puasa? Harus melaksanakan Isra Mi'raj dulu baru berpuasa. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi, hakikat Isra Mi'raj itu adalah hablum minallah, hablum minan nas. Maka kalau mau berhubungan dengan Allah, laksanakan sholat. Dan mau kita berhubungan dengan manusia, rajin-rajinlah bersosial. Mentang-mentang Pak Haji nak mau lagi bersosial, tak boleh. Itu namanya sombong. Tak boleh sombong. Mentang-mentang Pak Haji sombong, jangan. Ya, mentang-mentang Pak Ustaz sombong, jangan. Mentang-mentang imam masjid sombong, jangan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi min kibr. Takkan pernah masuk surga seseorang itu kalau di hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji zarah. Jangan sombong. Jangan sombong kita. Ya. Tidak ada yang pantas kita sombongkan di dunia ini. Ya. Kita ini semuanya kotor, Bu.
Ya, mulai dari mata kita kotor. Betul. Mata kita ada kotorannya. Apa namanya? Tai mata. Betul? Betul. Ya, telinga kita ada kotorannya. Ya, hidung kita kotor. Gigi kita kotor. Seluruh anggota tubuh kita ini kotor. Ya, maka jangan sombong. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ya, sebersih apapun kita mandi, coba gosok tangan kita, pasti keluar dakinya. Itu dah pasti. Hakikatnya kita ini kotor. Maka oleh karena itu bersihkanlah dengan sholat kita, bersihkanlah dengan bersosial kita. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang sanggup nanti melaksanakan puasa Ramadan itu juga orang yang beriman. Jangan heran nanti kalau Ramadan, ya, bapak-bapak di siang hari merokok, berarti belum beriman. Orang beriman itu yang wajib puasa itu kan tidak banyak-banyak. Balik, berakal, ya. Balik, berakal ini paling intinya. Kalau ada bapak-bapak, ya, usianya 50 tahun, siang hari makan lontong, makan ampera, ya, tambah pula jam 12 siang, berarti cuma 2. Kalau enggak anak-anak, kalau enggak belum balik. Ya. Ya, berarti kalau dia belum balik, ya, kalau enggak belum berakal, antara dua itu saja. Jadi nanti kalau suami ibu kayak gitu, berarti ibu dapat suami yang tak berakal. Ya, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tak bisa panjang-panjang tausiah kita pada malam hari ini karena jam juga sudah menunjukkan jam 10:04. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari Isra Mi'raj ini hanya 2 saja. Inti dari Isra Mi'raj ini hanya 2 saja. Hablum minallah, hablum minanas. Hablum minallah adalah salat kita. Di saat kita sedih, di saat kita galau, di saat kita putus asa, datanglah kepada Allah. Jangan bergantung kepada manusia. Manusia kalau kita bergantung akan kecewa. Nah, ketika Allah titipkan amanah kepada kita, harta yang berlimpah, anak yang soleh, suami yang baik, jangan sia-siakan amanah. Maka jaga hablum minan nas. Jangan pernah sombong. Ya. Kenapa nak boleh sombong? Lahir kita saja butuh orang lain, betul? Saat kita keluar ke dunia ini butuh orang lain. Maka jangan pernah sombong. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian saja kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak Ibu kalau ingin melihat ceramah kita pada malam hari ini sudah saya rekam, nanti saya kirim ke pengurus. Silahkan nanti buka YouTube-nya, ya. Jangan lupa subscribe, like and share. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Langsung doa, ya. Oke.